kampung keluarga berencana kita upayakan untuk dilaksanakan dengan tema yang kita sesuaikan dengan kondisi hari ini, yaitu kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang banyak di kampung KB ini dan juga di seluruh dinas, hampir seluruh dinas dapat mengeroyok istilahnya di Kampung Baru ini. Dan seluruh dinas itu masuk ya. Alhamdulillah, dan hasilnya kita rasakan langsung. Dari tahun 2018 kita masih status desa tertinggal, dengan dikeroyok di seluruh dinas kita menjadi desa yang langsung berubah status ya, jadi tertinggal jadi desa berkembang. Dan itulah yang kita rasakan sendiri bagaimana manfaatnya Kampung KB ini. Pertama sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, ambulan ibu rumah saya di Sabantang, keluarga rumah kan, bagi saja tutup sembahyang 1.5. Itu betul Pak. Iya, sembahyang tapi akhirnya betul. Kalau uang luar itu kalau yang seketek tertentu dulu ya. Uang Sumatera Barat kalau kampung itu tanah itu sambil berdoa. Lupa. Kalau lah kadang lagi kedua lagi. Sampai dimanapun nyawa tetap akan pergi kalau sudah tiba waktunya. Kalau itu yang terjadi, amuk kanak-kanak. Kalau itu yang terjadi, sadang dima pun berada, saat masakan takut berdoa lah. Mengucap pulang di kanan seorang, came hilang, pangan tumbuh, akaku tumbuh apa. Tapi pas saat jampu pada awak lupa mengucap, bahkan ibu tadi baca, rumah pun bisa kita jadi korban. Padahal rumah buku tinggal melompet ke pintu luar ini seketeknya. Dan bencana aku dia rajin berdoa, itu dah cerita begini doa Pak. Dan kejadiannya tidak doa. Itulah makanya musaji dengan ditinggalkan, terus azan musaji, terus musaji mandinya dulu. Kalau sudah ke semua, setelah di pasar tukar baju dulu. Jadi Bapak narasumber kita masih bersedia meluangkan waktunya untuk kita semua, Pak Adon dan Kabatanyo mengkonfirmasi atau memberikan masukan juga boleh, kita persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memanfaatkan keberadaan beliau pada hari ini. Hendak ke Pak narasumbernya atau ke Ibu Kabit pun kalau ada yang kalian tanyakan silakan. Silakan dari Ibu dulu. Terima kasih Pak Fasni. Mungkin gini Pak, soal adaptasi kebiasaan baru ya Pak. Ini kebetulan kami penyuluh ini kan bekerja dengan masyarakat gitu. Salah satu tupoksinya sekarang adalah selain menyampaikan program Bangga Kencana itu juga menyampaikan sosialisasi tentang COVID segala macamnya dan termasuk adaptasi kebiasaan baru gitu. Kebetulan sekarang sudah di Kampung KB, kadernya ada, pekerjaannya ada. Jadi kan adaptasi kebiasaan baru tuh mengajak kita untuk membiasakan, bukan berarti kembali ke normal dulu, nak pakai masker, terserah mau ngapain gitu kan, nggak cuci tangan gitu. Tapi masyarakat kini nampak dan mau di pasar, mereka memang lalai Pak, teledor dengan adaptasi kebiasaan baru gitu. Harusnya kan dengan kita membiasakan pakai masker, mungkin kalau nak pakai masker ini kalau mungkin apa yang kurang rasanya gitu. Berarti kita sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi intinya awak pun ini nak sakit dia nak pakai masker enggak. Intinya yang Bapak bilang tadi benar. Kalau kita sendiri kadang mengapa pakai masker Pak? Karena berinteraksi di orang lain doh. Tapi kalau kita ke pasar, bekerja, berkumpul seperti saat ini misalnya kan kita berkumpul nih lebih dari satu orang, dan kalau adaptasi kebiasaan baru kok lah lewat kalau Pak nggak 1 meter Pak jarak gitu. Tapi banyak masyarakat yang di luar sesuku hatinya itu Pak pakai masker keluar gitu. Mereka di pasar nggak pakai, tiba di pasar pulang dari pasar naik protokol mandi, cuci baju misalnya kan, langsung masuk ke baju cuci Pak gitu. Itu bukan menjadi awak sulit sebenarnya, tapi kalau kita dibiasakan itu, saya rasa akan menjadi ada yang kurang ke HP lah kini. Zaman kini kalau tinggal HP pakai gitu Pak, pasti dia tinggal tidak boleh tinggal HP anak. Karena sanksi, karena denda itu untuk membiasakan kita gitu. Jadi bagaimana menyikapinya tuh Pak, mengatakan masyarakat bahwa
Bu, yang di normal tuh bukan kembali kayak dulu ya gitu, bebas-bebas saja gitu. Tapi biasakanlah awak mengikuti protokolnya gitu. Nah, takut yang berlebihan juga tidak boleh, lalai juga tidak boleh begitu ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana masukannya Pak? Kebetulan saya juga bekerja di masyarakat gitu, sering menyampaikan itu, tapi ada yang menerima oleh enggak gitu, ada. Tuhan mampu menjadi sakit. Nah, kalau mengaji, makanya mau baca dari menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan hukumnya wajib. Ibu ajarkanlah itu ke masyarakat ibu sebagai penyuluh, itu dasar patamuru awak bawa ngomong agama. Kalau kekhawatiran awak itu melebihi dari kelebihan rasa takut kepada Tuhan, mah dimajuannya lagi. Nah, tapi untuk itu ambo berpesan kepada bapak ibu semuanya, walaupun ibu penyuluh tadi yang meminta yang bertanya, yakinkan yang menjaga kesehatan itu di itu dulu. Anak-anak waktu awak yang tahu rumah dulu. Kalau nyobai bekali maskernya, hand sanitizer ada bukan? Macam buat kan tak pada pasal dulu kan. Kan tahu ibu tahu itu kan untuk cuci tangan lah. Kamu tadi mau menganan malah usahalah ni mau kawakat tu dan dilalian lain. Dan dilalian lain. Itulah waktu. Kalau dia tahu lagi, kalau menurut penelitian data dari semua ahli itu Pak, berkembang selama sampai jam tu manuk dulu, sampai jam dia teh baunya mengaik lain, baunya mulai menyerang lain, nyu manuk dulu. Kalau sampai jam waktu zuhur awak lah menjual iya, waktu asar awak menjual iya. Awak nak telaki berkembang lah tampang makan awak mencuci tangan taruh. Tolong ibu sampaikan, tambahkan sedikit ya, biasakanlah. Yang wak yakini Islam tu kerajuan lah lain, tuan. Itu sebenarnya. Yo bana-bana dari Islam lah kerajuan lah rukun Islam tu semuanya lah dengan tepat waktu 5 kali dalam malam tu berdoa lah insya Allah nang corona tu nang penyakit dengan pun corona yang lain-lain itu juga menghindar. Nah, ini salah satu ujian Tuhan mengukur keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, UBM menjalankan syariat Islam telah tahu garak istilahnya. Nah, nampak situasinya aman, masker kalau sekali tu. Kita kata. Nah, kalau masker tak bawa tentu nak dona kedua dah. Tentu sapu tangan lah. Nah, ini yang dibiasakan tu awak waspada untuk keselamatan dan kesehatan apa yang perlu ingatkan. Yang menjaga kesehatan, menjaga keselamatan apa yang punya wajib. Baik menyampaikan tak. Jadi tak bisa awak mengecewakan awak. Ndak apa-apa tu nak bisa nah. Kalau sakit itu dubek nak bisa, pun diam pun nak paham baru menjadi itu. Kalau mungkin jangan sampai sakit. Karena kalau jadi kalau gini sejak zaman pandemi corona kita diwajibkan pakai masker. Seberapa persenkah kita tidak tertular memakai masker dengan virus corona ini? Itu mohon penjelasannya Pak. Tidak pakai masker di pasar umpamu kalau nyum penelitian Pak. 100 orang pakai masker ke pasar. Nan tidak pakai masker 50 orang. Tahu-tahu tiba rumah nan 50 orang akan naik. Tidak ada penelitian di depan. Tidak ada data di depan. Kalau itu Pak minta berapa persen apa. Kekhawatiran karena walah banyak. Orang pun ada penyakit, ada nindak. Kalau penyakit TBC je malah disuruh baca jarak malah TBC je kalau baca jarak Pak. Alamak seorang pok hidung yang udah sakit TBC itu dah bolehnya mengecek di muka forum banyak orang kan ibu ya. Harus memakai masker itu. Jadi kalau Pak minta itu bisa berpindah. TBC itu kalau pindah. Dan sebagian ada warga. Diskusi dan ulasan dari Bapak Kepala Desa tadi dari Ibu. Jadi maka berakhirlah rangkaian kegiatan Forum Musyawarah Kampung Keluarga Berencana Percontohan Kampung KB Desa Kampung Baru Padusunan pada hari ini Selasa 21 Juli 2019. Kita berharap semoga walaupun kegiatan ini kita laksanakan dengan penuh kekeluargaan, istilahnya tidak terlalu formal-formal, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, apa yang beliau sampaikan hari ini, yang beliau bagi hari ini kepada kita, hendaknya bisa kita bawa pulang dan terlebih lagi kita bisa menjadi pelopor dalam menerapkan protokol COVID-19 di desa kita ini khususnya dan di Kota Pariaman pada umumnya.